Salam saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, Paulus sementara menyampaikan kepada jemaat Efesus tentang kasih karunia Allah yang besar yang Allah nyatakan bagi manusia berdosa, bagi jemaat Efesus. Di awal dari pasal 2, Paulus lalu membandingkan yang mana manusia lama adalah manusia yang berdosa, manusia yang suka akan dosa dan segala pelanggaran, bahkan kita hidup menurut keinginan daging kita, hidup sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan kita orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah, orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kebinasaan. Kemudian dalam bacaan kita ayat 4 sampai ayat yang ke-6 menggambarkan tentang manusia yang baru, manusia yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan kita dijelaskan bahwa Dia menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Mengapa Allah perlu menghidupkan kita? Karena ketika kita masih menjadi manusia lama, status kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan orang berdosa adalah orang yang mati secara rohani. Karena itu yang paling penting, yang awal yang Allah perlu lakukan adalah Allah menghidupkan kita kembali. Berdasarkan firman Tuhan di ayat yang keempat, Dia menghidupkan kita, lalu Dia memberikan kepada kita iman, sehingga kita lalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian di ayat yang ke-6 Dia juga mengatakan bahwa Dia berjanji ada persekutuan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga kelak nanti. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, apa yang kita bisa belajar dari nasihat firman Tuhan kepada jemaat Efesus? Firman Tuhan mau supaya sebagai orang percaya, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan anugerah yang luar biasa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang tidak kita dapatkan dengan usaha kita, tapi secara gratis. Lalu kita juga belajar yang kedua adalah kita tidak perlu sombong dengan keselamatan yang kita dapatkan. Sebaliknya, dengan keselamatan yang sudah kita terima, kita perlu menyampaikan itu, berita gembira, kabar sukacita ini kepada orang lain, sehingga orang lain pun tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Seberapa dari kita yang selama ini sudah meresponi kasih karunia Allah dengan baik? Mungkin kita merespon dengan cara taat kepada Tuhan dalam hal mentaati perintah Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan, atau mungkin kita melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Tapi itu belum cukup. Lebih daripada itu, yang Allah mau di dalam meresponi kasih karunia Allah adalah sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kita mati karena dosa dan kejahatan kita. Dan ada satu-satunya pribadi yang mampu, yang telah menyelamatkan manusia dari dosa, yakni Kristus Yesus. Kita mau datang kepada Dia, membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah respon yang Kristus mau dari kita terhadap kasih karunia yang gratis yang Dia berikan kepada kita. Mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tidak meninggalkan Kristus dan kebenaran demi tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sebaliknya, ketika kami memiliki kasih karunia, kami tidak menyombongkan diri, tetapi kami sungguh mau menyampaikan itu
berupa kabar baik kepada orang lain, sehingga mereka juga menerima kasih karunia yang gratis itu bagi hidup dan kekekalan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.